Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bertambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan informasikan kepada semuanya tentang informasi terbaru seputar pencairan PKH tahap 3 dan juga BPNT periode Juni hingga Juli tahun 2022 ini. Hari ini pada tanggal 13 hingga besok di akhir bulan tanggal 30 Juli tahun 2022. Ada kabar gembira buat KPM yang berusia 40 tahun ke bawah atau yang masih berusia produktif. Kemudian penerima manfaat KPM yang berusia 40 hingga 60 tahun dan yang berusia 60 tahun ke atas, yang tentunya terkait dengan pencairan dan revisi DIPA atau anggaran Kementerian Sosial. Tentunya ini berkaitan erat dengan anggaran bansos reguler yaitu PKH dan BPNT. Nah, kira-kira kapan bantuan PKH dan juga BPNT ini akan masuk ke rekening teman-teman ya? Agar bisa dicairkan, mengingat tahun ajaran baru ini bagi yang memiliki anak sekolah tentunya sedikit kewalahan dikarenakan biaya membeli baju seragam dan perlengkapan sekolah. Nah, itu terkait penyaluran PKH dan BPNT ini akan kita bahas ya teman-teman, karena ada berita terbaru yang boleh dikata mengejutkan. Dan tentunya yang selama ini khawatir akan adanya perubahan sistem pengelompokan berdasarkan usia dan kerentanan pada PKH dan BPNT tentunya. Oleh karena itu, ikuti beritanya sampai tuntas agar bisa memahami info terkini seputar pencairan PKH dan BPNT. Namun, bagi teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat bergabung dan mohon bantuannya untuk semuanya untuk terus mendukung channel PKH Reportase dengan cara subscribe channelnya serta aktifkan lonceng notifikasinya dan share ke media sosial atau grup yang teman-teman punyai apabila video kali ini bermanfaat. Baik teman-teman, video kali ini terkait seputar pencairan bantuan PKH tahap 3 dan juga BPNT periode Juni hingga Juli tahun 2022. Nah, hari ini tanggal 13 hingga besok akhir bulan yaitu tanggal 30 Juli tahun 2022. Ada kabar gembira buat para KPM yang sempat khawatir akan digraduasi yang berusia 40 tahun ke bawah. Kemudian yang usia 40 hingga 60 tahun dan juga yang usianya 60 tahun ke atas terkait pencairan dan juga revisi anggaran atau revisi DIPA Kementerian Sosial. Sebagaimana dikabarkan sebelumnya, saat Menteri Sosial melaksanakan pertemuan dengan Komisi 8 DPR RI membahas revisi anggaran menyesuaikan SOTK baru kementerian. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama, di bulan Mei kemarin, Menteri Sosial telah mengeluarkan surat keputusan dengan nomor 101/Hub/2022 tentang pelaksanaan program sembako dan program keluarga harapan terkait dengan mekanisme penyaluran bantuan PKH ataupun BPNT, di mana untuk penyaluran bantuan PKH BPNT dikelola oleh OTK yang menjadi 3 dirjen berdasarkan pengelompokan umur dan kerentanan. Yang usianya 40 tahun ke bawah ini masuk ke Dirjen Pemberdayaan Sosial Dayasos. Kemudian yang usianya 40 hingga 60 tahun beserta lansia ataupun disabilitas dalam keluarga masuk ke Dirjen Linjamsos. Dan selanjutnya, lansia tunggal, disabilitas tunggal, dan juga anak yatim dan anak terlantar masuk ke Dirjen Rehabilitasi Sosial atau Resos ya teman-teman. Nah, karena adanya 3 dirjen yang melaksanakan program PKH dan sembako BPNT, tentunya ada pengajuan penyesuaian anggaran sesuai dengan organisasi tata kelola yang baru tersebut. Kementerian Sosial Republik Indonesia mengusulkan revisi anggaran ke pihak Bappenas dan juga Kementerian Keuangan
di mana anggaran yang sejak awal tahun 2022 kemarin sudah disetujui. Namun karena untuk menyesuaikan anggaran tata kelola baru dan terkait dengan penyaluran bantuan PKH dan program sembako BPNT sepanjang tahun 2022 ini harus direvisi, di mana anggaran tersebut dibagi menjadi 3 dirjen di Kementerian Sosial. Namun dari pihak Bappenas dan Kementerian Keuangan menolak atau tidak menyetujui revisi anggaran Kementerian Sosial ini. Tentunya kebijakan baru ini ditunda pelaksanaannya. Jadi penyaluran bansos BPNT dan PKH masih mengacu pada tata kelola yang lama. Ini dikarenakan program Keluarga Harapan dan BPNT itu dikoordinasi dengan beberapa kementerian dan lembaga negara seperti Bappenas, Kementerian Keuangan, TNP2K, Menko PMK, dan stakeholder lainnya seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan Kementerian Kesehatan. Pencairan periode Juni dan Juli untuk program sembako BPNT dan juga PKH tahap 3 ini terlambat karena menunggu persetujuan Bappenas dan Kementerian Keuangan. Namun karena revisi ini ditolak untuk dilaksanakan, maka sistem penyaluran PKH dan BPNT kembali ke mekanisme lama ya. Semoga karena tidak jadi berubah sistemnya, maka penjadwalan penyaluran bantuan tentunya kembali ke rencana awal penyaluran bansos sepanjang tahun 2022 ini. Ini ya teman-teman, hingga akhir 2022 ini kemungkinan belum bisa dilaksanakan dan baru akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023. Jadi teman-teman, yang tadinya khawatir di usia 40 tahun ke bawah akan dipersiapkan graduasi, maka penyaluran kali ini masih disalurkan seperti di tahap-tahap yang lalu. Begitupun dengan KPM yang usia 40 sampai dengan 60 tahun masih dilaksanakan seperti yang direncanakan sebelum revisi tata kelola di Kementerian Sosial. Dan juga untuk lansia tunggal 60 tahun ke atas dan disabilitas tunggal masih sama dengan sebelumnya. Teman-teman, kemudian penyaluran bantuan PKH tahap 3 dan program sembako BPNT Juni dan Juli, karena revisi ini belum bisa dilaksanakan karena belum mendapatkan restu dari Bappenas dan Kementerian Keuangan, ya kita berharap saja pencairan PKH di tahap 3 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Kementerian Sosial, yaitu PKH tahap 3 untuk periode Juli, Agustus, dan September. Semoga di akhir Juli ini ada kabar baik pencairan meskipun termin 1, tapi setidaknya sudah menjadi angin segar bahwa pelaksanaan penyaluran terlaksana di bulan Juli. Begitupun dengan program sembako BPNT alokasi Juni dan Juli, apakah nantinya dicairkan per bulan ataupun dirapel? Semoga ada kejelasan di bulan Juli ini. Kita berdoa saja ya teman-teman. Semoga berita terbaru ini membawa kabar baik perihal pencairan PKH tahap 3 dan pencairan program sembako BPNT periode Juni dan Juli akan ada realisasi hingga tanggal 30 Juli ini. Baik teman-teman, sekian dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan berita terbaru dari channel kami. Share videonya jika bermanfaat. Saya Amran dan kerabat Info Bansos undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.